Ketemu lagi bersama kami di dalam podcast Fakultas Hukum. Sudah hadir di samping saya Ibu Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Nurul Widanita Badila, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Halo Ibu, apa kabar Bu? Halo Ibu Sego, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Sego? Kabar saya juga baik Bu. Saat ini kami tidak berbincang terlalu berat mengenai hukum. Apa itu hukum? Tapi saat ini kami membahas atau kami berbincang-bincang mengenai profil jurusan ilmu hukum. Bu, banyak kita apa sih di luar sana tuh banyak pasti yang penasaran. Kenapa kita tuh harus masuk di Fakultas Hukum? Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan atau kenapa itu kita harus masuk di hukum seperti itu, Bu? Oke. Jadi gini, kalau menurut saya lebih menyarankan untuk kuliah di Fakultas Hukum. Karena pada dasarnya kita hidup itu selalu berkaitan dengan hukum. Dan hukum itu untuk setiap harinya selalu ada pembaharuan. Oh, luar biasa. Jadi hukum itu selalu ada di dalam setiap kita punya kehidupan, dan hukum itu hadir di mana-mana. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, Bu, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan. Apa akreditasi Fakultas Hukum? Oh, akreditasi kami jelas B, Bu. Maksudnya baru B, tapi dari sisi dosen dan sisi akademisinya sudah sangat mendukung. Oh, Seperti itu. luar biasa. Untuk tadi Ibu singgung mengenai dosen. Ada berapa jumlah dosen yang ada di Fakultas Hukum ini? Oke, dosen kami ada 27 orang, di mana 2 dosen kami itu sudah bergelar doktor. Oh, luar biasa. Bu, kalau begitu bagaimana caranya jalur untuk kita bisa masuk di Fakultas Hukum ini? Oh ya, di sini ada 3 jalur. Ada jalur SNPTN, itu sama halnya dengan seleksi nilai rapot. Ada jalur SBMPTN, di mana kalau seleksi nilai rapot kita tidak lulus, kita bisa mengikuti jalur SBMPTN. Nah, di mana kalau jalur SBMPTN kita tidak lulus, kita bisa mencobanya lewat jalur mandiri. Oke, Ada 3 jalur. jadi bisa lewat jalur mandiri ya. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang ada di sana. Jangan berkecil hati kalau teman-teman tidak lulus di 2 jalur, jalur lewat seleksi sekolah ya, tapi bisa juga masuk lewat jalur mandiri. Jadi jangan berkecil hati, tapi tetap harus berusaha, harus belajar untuk bisa masuk lewat 2 jalur khusus ini dari sekolah. Seperti itu. Bu, kalau untuk Fakultas Hukum, kita sampai mendapatkan sarjana hukum, itu berapa SKS yang harus kita tempuh atau kita jalani untuk sampai ke tahap itu? Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, kita harus menyelesaikan 144 SKS. Itu sesuai dengan PD Dikti. Oke. Kita harus menyelesaikan 144 SKS. Itu di mana ada 8 semester. Ada 4 tahun, terhitung 4 tahun, 1 tahun 2 semester. Jadi kalau 8 semester berarti terhitung 4 tahun. Tapi jangan salah Bu, di Fakultas Hukum walaupun harus mendapatkan gelar sarjana hukum, menyelesaikan 144 SKS itu dengan 4 tahun, tapi mahasiswa kami ada juga yang mendapatkan gelar sarjana hukum dalam jangka waktu hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun, 3,5 tahun. Oke, jadi Itu bisa sudah ya. menempuh 144 SKS. Oke, Seperti siap. itu. Luar biasa. Berarti jangan bukan hanya 4 tahun, tapi 3,5 tahun juga teman-teman sudah bisa mendapatkan gelar sarjana hukum dengan menempuh 144 SKS. Bu, di sini proses belajarnya Bu, saya ingin tahu proses belajarnya gimana. Apakah undang-undang itu kan orang hukum kan taunya undang-undang saja. Apakah undang-undang itu harus dihafal dan banyak sekali teori-teori, apakah itu semuanya harus dihafal ataukah
seperti apa Bu untuk Fakultas Iya. Hukum? Siap Ibu. Karena memang kita tahu banyak yang menanyakan, orang awam pun banyak menanyakan kalau kuliah Fakultas Hukum itu apakah harus dengan kita menghafalkan undang-undang yang terlalu banyak Iya. lembar itu? Tidak Bu. Kalau di Fakultas Hukum itu kita tidak harus menghafal undang-undang. Kita harus memahaminya. Nah, jadi kita punya cara perkuliahan itu ada teori dan praktek. Oke. Jadi agar tidak jenuh, kita juga bisa melemparkan studi kasus. Nah, kepada mahasiswa untuk menyelesaikan. Jadi kita bisa juga ada touring-touring, kita touring ke pengadilan, ke kejaksaan, ke lapas, bapas, dan ke Polresta, ada pun juga turun ke lembaga bantuan hukum. Jadi bukan hanya monoton di kelas saja, hanya untuk menghafal undang-undang, tidak, kita juga Iya. ada touring-touring. Oh, luar biasa. Jadi itu studi tour ya seperti Ya. itu ya Ibu ya, turun ke instansi-instansi yang berkaitan dengan Ya, hukum. Oke, untuk perkuliahan praktek, apakah ada di sini untuk perkuliahan praktek, Bu? Ada Bu. Kita tuh menyediakan praktek, ada mata kuliah praktek peradilan pidana, Oke. praktek peradilan perdata, dan praktek peradilan tun. Kami juga ada menyiapkan ruangan praktek peradilan seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi kalaupun kita menggunakan ruang praktek peradilan, tapi kalau emang tidak ada ruang praktek peradilan, berarti kita bisa terjun langsung. Kita terjun langsung ke pengadilan negeri dan pengadilan agama. Langsung kita turun praktek. Jadi mahasiswa meskipun masih dalam tahap berkuliah Iya. bisa langsung turun praktek di mungkin melihat bagaimana Langsung, siap. persidangan di pengadilan seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Bu, saya ingin menanyakan bagaimana kalau misalnya kita sudah masuk di Fakultas Hukum ini, apakah ada mungkin Universitas Musamus khususnya Fakultas Hukum ini menyediakan beasiswa? Apakah ada beasiswa untuk teman-teman di luar sana yang berminat masuk ke Fakultas Hukum? Ada Bu, ada beberapa beasiswa. Nah, terutama ada KIP kuliah kan, itu beasiswa. Terus ada juga beasiswa Jarum, ada juga beasiswa Bank Indonesia, ada juga beasiswa afirmasi. Di mana beasiswa KIP yang kita ketahui itu sekitar 5,7 juta. Wow. Dan juga beasiswa Bank Indonesia itu kemarin per semester itu terimanya sekitar 12 juta. Seperti itu. Besar ya beasiswanya, kuliah tapi mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman jangan ragu untuk masuk di Fakultas Hukum Universitas Musamus. Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja, apakah bisa masuk di Fakultas Hukum? Apakah ada kelasnya untuk khususnya teman-teman yang sudah bekerja? Justru bisa sekali Bu Sego, karena kami juga menyediakan kelas malam. Itu khusus untuk mahasiswa yang pekerja. Contohnya mungkin ada mahasiswa kami dari kelas malam, itu ada mahasiswa kami yang dari lapas, ada yang dari pengadilan negeri, ikut kuliah di kami, ada pun dari kepolisian juga ikut kuliah di Fakultas Hukum. Kira-kira Bu, bisa Ibu jelaskan untuk saya profil nanti kalau kita sudah lulus dari Fakultas Hukum ini untuk teman-teman, pasti teman-teman juga bertanya, profil untuk lulusan dari sarjana hukum kira-kira bisa jadi apa nanti untuk ke depan sana Bu, masa depannya? Oh iya, terima kasih. Untuk profil lulusan itu kita bisa jadi seperti para penegak hukum, contohnya kepolisian, di pengadilan negeri itu jadi panitera, jadi hakim juga bisa, di kejaksaan jadi jaksa, terus nanti di lapas itu ya untuk membina warga binaannya kita juga harus memiliki ilmu terkait dengan hukum seperti itu. Ada juga jadi dosen sama halnya seperti saya, bisa juga. Jadi hukum itu bisa ke semua lini, karena semua lini ya itu seperti saya bilang berkaitan dengan hukum. Jangan ragu berarti untuk masuk Fakultas Hukum. Jadi kalau misalnya untuk menjadi seorang sarjana hukum bukan hanya untuk bisa jadi hakim, tapi bisa jadi jaksa juga, bisa menjadi
polisi juga teman-teman, jangan salah, bisa dari seorang sarjana hukum, bisa jadi dosen, mungkin seperti teman-teman mau untuk jadi dosen seperti ibu Kajur dari ilmu hukum ini mungkin. Oke, luar biasa ya, menarik sekali. Berarti kita harus masuk di Fakultas Hukum, Bu. Berarti kita belajar di Fakultas Hukum ini berarti tidak terlalu kayak orang-orang di luar sana kayaknya mata kuliahnya berat-berat semua. Tidak kan, Bu? Apakah enjoy, nyaman mungkin berkuliah di di Fakultas Hukum itu itu pada intinya banyak orang yang bilang berkuliah hukum itu susah. Kalau di Fakultas Hukum Universitas Musamus itu sangat mengasihkan terkait dengan dosen-dosennya. Dosen kami masih muda-muda, sangat berenergik dan sangat kreatif. Luar biasa. Iya, jadi mereka bukan hanya monoton memberikan materi, tapi kita juga bisa bermain di kelas untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Oh, jadi nanti ditampilkan kasus-kasus ya. Jadi kita harus bukan hanya teori-teori yang kita pelajari, tapi kita juga bisa pelajari studi kasus. Jadi dari dosen-dosen yang masih muda, yang penuh energi, yang tentunya yang berkompeten di bidangnya. Sarjana hukum, ada dari sarjana hukum pidana, perdata, dan HTN atau tata negara, seperti itu. Luar biasa sekali, Bu. Oke, kalau misalnya kita berkuliah di Fakultas Hukum, apakah untuk menyalurkan, kita punya hobi nih, Bu? Kan ada teman-teman mungkin yang mau berkuliah tapi punya hobi di luar dari hobi dari hukum itu sendiri. Misalnya ada teman-teman dari luar sana mungkin yang hobinya olahraga. Apakah bisa ada di Fakultas Hukum? Apakah disediakan organisasi kemahasiswaan seperti itu, Bu? Oh, ada. Kita sama, pada intinya mungkin kita sangat asik karena kita beda dari fakultas-fakultas lain gitu. Jadi di kita walaupun fakultas lain juga sama, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi di Fakultas Hukum itu juga ada UKMJ, Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan. Nah, di mana UKMJ tersebut itu ada UKM Debat, ada UKM Peradilan Semu, ada UKM Olahraga, dan ada UKM Kerohanian. Jadi kalau orang yang suka praktek peradilan bisa masuk UKM Peradilan Semu. Suka berdebat, nah bisa masuk UKM Debat. Itu akan dilatih kemahirannya, berargumennya untuk berdebat. Nah, kalau orang yang suka berolahraga, ada loh UKM Olahraga, ada UKM Voli. Itu ada voli di dalamnya, ada basket, ada bola kaki, futsal, ada semua di dalam. UKM Kerohanian pun juga sama, kita semua mengcover seperti itu. Jadi memang untuk organisasi mengenai hobi itu juga ada ya teman-teman. Teman-teman yang mau menyalurkan hobinya di bidang olahraga maupun di bidang hukum juga ada. Tim-tim debat mungkin ya ada ya, Bu ya? Oh, ada. Berarti sekarang kita kalau mau masuk di Fakultas Hukum, kita harus hubungi siapa, Ibu? Siap. Untuk kita bisa masuk ke Fakultas Hukum ini. Siap. Untuk hubungi kalau mau masuk Fakultas Hukum bisa. Nanti ada brosur-brosur yang telah kami post juga di Info Kejadian Kota Merauke. Ada juga di Facebook ataupun Instagram ataupun sosial media lainnya yang berkaitan dengan Fakultas Hukum dan jurusan Ilmu Hukum Universitas Musamus. Nanti juga kami akan bagikan brosur-brosur ke sekolah-sekolah juga ada seperti itu. Jadi memang Fakultas Hukum ini ya hebat sekali ya. Bahkan jalur masuknya pun disediakan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi mengenai informasi masuknya untuk pembukaan jalur masuknya ke Fakultas Hukum ini sendiri. Terima kasih banyak ya, Bu. Bincang-bincang kita ini sungguh menarik mengenai profil dari Fakultas Hukum ini sendiri. Jadi teman-teman yang di luar sana, ayo siapkan diri, belajar yang baik supaya mungkin bisa untuk masuk ke Fakultas Hukum ini, meraih mimpi bersama ibu-ibu dosen dan bapak-bapak dosen yang ada di sini, bersama Fakultas Hukum Universitas Musamus, meraih mimpi dan masa depan teman-teman menjadi seorang sarjana hukum.
Mungkin sekian ya Bu Siap. bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih. Sampai nanti kita ketemu lagi di dalam podcast selanjutnya, akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi mengenai Fakultas Hukum. Terima kasih Ibu Nurul. Terima kasih Bu Sego. Sampai kita ketemu lagi. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam sehat. Bye bye.